Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, huwa khatamul anbiya wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari ini bertepatan dengan tanggal berapa Dzulhijjah? 2 Dzulhijjah. Bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah, dan juga bertepatan dengan tanggal 9 Juni tahun 2024 Miladiyah. Kita akan mulai membahas satu buku yang berjudul Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa, atau bahasa Indonesianya ringkasan Ad-Da' wa Dawa. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, mungkin kalau judul asli bukunya yaitu Ad-Da' wa Dawa kita sering dengar. Pernah dengar buku namanya Ad-Da' wa Dawa? Pernah dengar? Belum pernah? Sering dengar ya? Sering. Buku Ad-Da' wa Dawa ini buku yang sering dijadikan rujukan para ulama dalam bab tazkiyatun nufus, dalam bab mensucikan jiwa. Buku yang sering dijadikan pedoman para ulama menjadi solusi bagi permasalahan penyakit-penyakit hati manusia. Solusinya ada dalam buku Ad-Da' wa Dawa. Makanya kita tidak heran sering para ulama, baik ulama di negeri seberang, negeri Saudi, ulama negeri Mesir, maupun ustadz-ustadz kita di negeri Indonesia, ketika mereka ingin menulis resep bagi penyakit hati manusia, mereka biasanya kutip dari buku Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bahkan para ulama terkadang memberikan gelar kepada Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai Tabibul Qulub. Tabibul Qulub artinya adalah dokter bagi penyakit hati. Karena buku-buku Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau banyak sekali menjelaskan tentang obat bagi penyakit hati. Beliau juga banyak menjelaskan tentang solusi dari jerat syaitan yang menjerat seorang hamba dengan jeratan-jeratan dosa dan maksiat. Beliau banyak menulis buku-buku semacam itu. Para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, buku Ad-Da' wa Dawa sebenarnya halamannya ada sekitar 700 halaman lebih. Cuman diringkas, kalau kita baca 700 halaman mungkin berapa tahun baru selesai. Diringkas oleh Syekh Ahmad Ibn Utsman Al-Mazyad. Jadi buku ringkasan sekitar 90 halaman. Dari 700 halaman jadi 90 halaman. Ini perjuangan Syekh Ahmad Ibn Utsman Al-Mazyad meringkas dari 700 halaman jadi 90 halaman, bukan perjuangan yang mudah. Dan sekarang kita berusaha menerjemahkan buku ringkasan yang isinya 90 halaman tadi ke dalam bahasa Indonesia. Dan ada dalam PDF yang saya sudah bagikan tadi malam. Ada PDF-nya ya. Kalau ada PDF-nya di HP mohon dibuka. Di PDF ini baru sekitar 7 atau 9 halaman, sekitar 7 sampai 9 halaman saja. Itu baru masih proses. Dan insyaallah nanti kalau sudah selesai kita akan coba cetakkan. Nanti insyaallah Bapak dan Ibu bisa melihat langsung dalam bentuk fisik bukunya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Kita lanjut ke dalam pembahasan inti. Di halaman kedua, di situ tidak ada nomor halaman, tapi bisa kita scroll. Halaman kedua, awal mulanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini awal mula buku beliau Ad-Da' wa Dawa, diringkas. Asy-Syaikh Al-Imam
Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh As-Salih Taqiyuddin Abu Muhammad Abu Bakar, yang dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi nama lengkapnya beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh As-Salih Taqiyuddin Abu Muhammad Abu Bakar. Panjang ya, panjang banget. Kalau diringkas kita ambil nama sama kunyahnya beliau saja. Jadi kalau diringkas nama beliau dan kunyahnya Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Muhammad Abu Bakar. Jadi nama beliau Muhammad, nama orang tua beliau Abu Bakar. Abu Bakar ini sebenarnya kunyah, cuman beliau ayahnya Al-Imam Ibnu Qayyim memang sudah dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Jadi disebut dengan nama Abu Bakar. Muhammad bin siapa tadi? Abu Bakar Al-Jauziyah, atau lengkapnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Lebih ringkasnya lagi kita ringkas dengan sebutan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pernah dengar nama beliau? Sering. Nama beliau masyhur. Sering kita dengar nama beliau disebut Al-Imam Ibnul Qayyim, terkadang seperti itu, atau terkadang disebutkan secara lebih lengkap Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nama beliau siapa? Muhammad. Nama ayah beliau siapa? Abu Bakar Al-Jauziyah. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau pernah ditanya satu pertanyaan tentang satu pertanyaan. Penanya bertanya, bagaimana fatwa para ulama, para imam dalam agama, semoga Allah meridhai mereka semuanya, tentang seseorang yang diuji dengan ujian yang dia sadar jika ujian ini berlanjut akan hancur dunia dan akhiratnya. Jadi kalau kita buka awal pertama kali buku Ad-Da'u wad-Dawa, buku Ad-Da'u wad-Dawa punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita akan lihat awal pertama kali beliau tulis adalah pertanyaan. Dan pertanyaan ini menjadi sebab beliau tulis buku ini. Dan banyak buku para ulama adalah bentuk jawaban atas pertanyaan. Jadi banyak buku para ulama ditulis jawaban atas pertanyaan. Ada orang nanya lalu kemudian dijawab. Karena jawabannya panjang, lengkap menjadi satu buku. Di antaranya buku yang kita kenal dengan judul Aqidah Al-Wasithiyah. Mungkin sebagian kita pernah dengar Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini buku karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang ditulis karena datang pertanyaan dari seorang dari negeri Wasit. Karena pertanyaannya berhubungan dengan akidah, maka buku itu dinamakan Aqidah, karena yang nanya orang dari Wasit dinisbatkan kepada negeri Wasit. Aqidah Al-Wasithiyah. Jadinya bukunya judulnya Aqidah Al-Wasithiyah. Ada buku lain karya Syekhul Islam, dan banyak sekali buku Syekhul Islam yang ditulis karena jawaban atas pertanyaan orang yang bertanya kepada beliau. Di antara buku yang lain adalah Al-Qasidah Al-Lamiyah. Mungkin kita pernah dengar Al-Qasidah Al-Lamiyah. Qasidah Al-Lamiyah ini buku yang ditulis jawaban atas pertanyaan. Dan di antara buku yang bentuknya adalah jawaban atas pertanyaan seseorang adalah buku ini, buku Ad-Da'u wad-Dawa. Buku Ad-Da'u wad-Dawa punya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebelum kita lanjut, Ad-Da'u wad-Dawa itu bahasa Arab, artinya adalah Ad-Da, penyakit, Ad-Dawa artinya obatnya. Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit disertai dengan obatnya. Itu judul buku beliau. Di sini ada yang bertanya kepada beliau tentang musibah, tentang ujian yang sedang menimpanya, yang kalau seandainya ujian tersebut terus-menerus dan tidak dia tinggalkan, tidak juga dia dapatkan solusi atas ujian tersebut, maka kata penanya akan hancur dunia dan akhiratnya. Dalam pertanyaan ini tidak disebutkan sebenarnya apa bentuk ujian yang sedang menimpa orang tersebut. Tapi kalau kita lihat dari bentuk pertanyaannya, ujian yang sedang menimpanya adalah ujian nafsu syahwat. Ujian nafsu syahwat. Dan ujian semacam ini yang banyak menjangkiti orang di zaman sekarang. Makanya kalau kita ditanya apakah kita butuh belajar kepada akidah tauhid, jawabannya penting. Apakah kita penting belajar tentang lawan kata dari tauhid? Penting.
Tetapi tidak kita lupa bahwasanya kita, setiap masing-masing dari kita punya hati. Dan berapa banyak hati manusia yang di dalamnya terdapat penyakit dan dia tidak menemukan obat dari penyakitnya. Maka penting bagi kita untuk belajar buku-buku yang berhubungan dengan tazkiyatun nufus, membersihkan, mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati. Dan ini buku yang tepat. Terlebih lagi pertanyaannya penanya ini juga pertanyaan banyak orang di zaman sekarang. Banyak dari kita yang hidupnya mungkin terlihat biasa-biasa saja, tersenyum di hadapan orang banyak, padahal hatinya gelap gulita. Dia bisa tertawa terbahak-bahak di hadapan banyak orang, padahal ketika dia sendiri dia menangis. Padahal ketika dia sendiri dia merasakan gundah gelisah. Dia tidak menemukan kebahagiaan dalam dirinya, dalam lubuk hatinya terdalam. Apa sebab? Karena dia bergumul dengan maksiat, karena dia terjebak dalam dosa maksiat. Dan dia nggak ketemu solusinya. Apa solusinya? Dia mencoba cari jalan keluar dan tidak ketemu jawabannya. Sama seperti penanya ini, dia bertanya kepada Ibnu Qayyim. Dia bertanya tentang ujian yang menimpanya, yang kalau seandainya ujian ini terus berlanjut akan hancur dunia dan akhiratnya. Dan ini sifat dosa dan maksiat. Ketika seorang melakukan dosa dan tidak juga dia tinggalkan, apa yang akan berubah dari dirinya? Yang akan berubah dari dirinya adalah fitrahnya. Fitrah itu di mana? Fitrah itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Fitrah itu sesuatu yang Allah ciptakan lengkap dengan tubuh kita, jasad kita. Allah ketika ciptakan manusia, Allah ciptakan juga fitrahnya. Fitrah itu sesuatu yang tidak perlu kita pelajari, kita sudah tahu ilmunya. Makanya anak-anak tahu kalau anak-anak mengerti, anak-anak seusia mungkin SD, anak-anak kelas 5 SD, 3 SD, 4 SD, dia tahu bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya. Dia tahu apa yang baik dan dia tahu apa yang buruk. Dia tahu kalau kukunya dipanjangkan itu buruk. Dia tahu kotoran, mohon maaf, itu buruk. Dari mana dia tahu? Apakah semuanya dia pelajari di buku-buku pelajaran? Jawabannya enggak. Dia tahu karena dia pelajari itu dari fitrahnya. Dan ketika seorang banyak maksiat, banyak berdosa, awal pertama kali yang rusak dalam dirinya adalah fitrahnya. Fitrah manusia itu bisa berubah, maka akan rusak dunia seorang dan akhirat seseorang karena fitrahnya juga rusak. Kita lihat seorang suami, hubungan dengan istrinya rusak. Apa sebab? Karena dosa. Karena dia terbiasa melihat sesuatu yang haram. Dia terbiasa membuka gadgetnya, HP-nya di saat orang lain tidak melihat. Lalu kemudian dia buka dan Masya Allah zaman sekarang mudah sekali mengakses hal yang haram. Kalau di zaman dulu mungkin kita untuk melihat hal yang haram kita harus keluar rumah. Di zaman sekarang cukup di pojok kamar kita bisa menikmati hal-hal yang haram tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia membiasakan pandangan matanya melihat kepada suatu yang haram, awal mula yang rusak adalah fitrahnya. Bagaimana rusak fitrahnya? Awal pertama kali ketika dia melihat sebelum melakukan dosa, dia melihat wajah istrinya begitu indah, begitu cantik, begitu menawan. Lalu kemudian ketika dia melanjutkan maksiatnya, melihat kepada suatu yang haram, yang rusak pertama kali adalah kelezatan memandang kepada wajah istrinya. Sudah tidak lezat lagi. Bahkan di beberapa kejadian, banyak kejadian, seorang suami berhubungan, dia tidak bisa merasakan kelezatan hubungan dengan istrinya kecuali dengan memandang wanita yang lain, membayangkan wanita yang lain. Ada semacam itu banyak. Lah kok bisa seperti itu? Fitrahnya rusak. Hubungannya dengan istrinya yang sebelumnya lembut, penuh dengan kelembutan, penuh dengan keromantisan, bahasanya kepada istrinya lembut, lalu kemudian ketika dia bergumul dengan maksiat, fitrahnya rusak. Dari mulai lembut berubah menjadi kasar. Banyak orang seperti itu, banyak sekali. Fitrahnya berubah dari yang sebelumnya lembut menjadi ghadab, menjadi mudah marah, menjadi mudah melaknat. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata laknat. Apa sebab? Karena dosa dan maksiat. Oh ternyata punya selingkuhan. Oh ternyata suka melihat perkara yang haram. Oh ternyata bermain judi dan lain sebagainya. Fitrahnya rusak. Maka hubungan dengan istrinya rusak. Rusak dunianya. Hubungan dengan anaknya pun rusak. Hubungan sosialnya pun akan rusak. Lalu kemudian yang lebih parah lagi adalah akhiratnya yang akan rusak. Mana yang parah?
hubungan dunia atau hubungan akhirat yang lebih parah? Yang lebih parah adalah hubungan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melimpahkan sayangnya kepada para hambanya, Allah akan memberikan ujian akhirat itu lebih dahulu di dunia. Karena ujian di akhirat nanti, di hari akhirat lebih dahsyat dibandingkan ujian di dunia. Maka ini pertanyaan dari penanya, dia katakan kalau seandainya ujian ini maksud ujian adalah maksiat, kalau dia terus bergumul di dalam maksiatnya, maka hasilnya adalah dunianya hancur, akhiratnya hancur. Ketika dia ingin salat, tidak bisa khusyuk. Ketika dia ingin menangis, tidak bisa hatinya menangis karena Allah Jalla Jalaluhu. Apa sebab? Karena dosa. Karena dosa. Kemudian penanya melanjutkan pertanyaannya. Kata penanya, ia pun berusaha untuk bisa terlepas darinya, akan tetapi api ujian ini terus berkobar dan semakin membesar. Maka dia pun bertanya, bagaimanakah solusinya? Bagaimana jalan keluar darinya? Semoga Allah merahmati ia yang membantu saudaranya yang sedang terkena musibah. Allah selalu menolong hambanya yang membantu saudaranya. Mohon berikan kepada kami fatwa, semoga Allah membalas dengan pahala dan melimpahkan rahmatnya. Jadi sekali lagi ini pertanyaan. Dari pertanyaan ini muncul jawaban. Jadi bisa kita katakan pertanyaan itu adalah ilmu. Pertanyaan ilmu. Pertanyaan ilmu bukan ilmu. Karena pertanyaan menghasilkan ilmu. Makanya banyak para ulama mengatakan al-ilmu khazain. Ilmu itu adalah barang berharga yang tersimpan rapat dalam lemari. Wa miftahuha, mana kuncinya? Kuncinya adalah nanya. Kalau kita mau buka lemari tersebut, buka isinya, ingin mendapatkan isinya, harus dimulai dengan pertanyaan. Makanya malaikat Jibril alaihissalam suatu ketika menyerupakan diri menjadi manusia, lalu kemudian datang kepada Nabi SAW bertanya tentang berbagai macam pertanyaan tentang urusan agama. Malaikat Jibril bertanya tentang apa itu agama Islam, bertanya tentang apa itu iman, bertanya tentang apa itu ihsan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian di akhir cerita Nabi SAW bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, tahukah engkau siapa orang fulan yang kemarin bertanya tentang berbagai macam pertanyaan? Maka Umar mengatakan, Allah wa Rasulullah alam. Saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian kata Nabi SAW, Zaka Jibril, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Nabi SAW? Jibril sedang mengajari kita tentang urusan agama. Padahal Jibril ngapain? Jibril ngajarin atau bertanya? Jibril bertanya. Dari awal sampai akhir hadis Jibril hanya bertanya. Hanya dua yang dilakukan malaikat Jibril, bertanya dan mengatakan engkau benar, bertanya engkau benar. Itu saja yang dilakukan Jibril. Tapi kata Nabi, Jibril sedang mengajari kalian ilmu agama. Maka pertanyaan itu adalah ilmu. Dari pertanyaan orang ini kita mendapatkan ilmu yang banyak dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan buku yang beliau tulis sebagai jawaban atas pertanyaan penanya. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan. Syekh, semoga Allah meridai beliau, menjawab. Al-Imam Ibnu Qayyim menjawab. Kata beliau, alhamdulillah amma ba'd. Kata beliau, hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu syifaan. Artinya adalah tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah turunkan bersama penyakit tersebut penyembuhnya. Apa hubungannya jawaban Imam Ibnu Qayyim dengan pertanyaan tadi? Seorang datang bertanya, dia terkena musibah, terjerat nafsu syahwatnya sendiri, dia tidak ketemu jalan keluarnya. Jawabannya apa? Allah ketika menurunkan penyakit, Allah pasti menurunkan obat. Apa hubungannya? Hubungannya adalah syahwat
nafsu yang menjerat seseorang itu termasuk dari bagian dari penyakit. Jangan dibayangkan penyakit itu hanya melulu penyakit fisik, tapi penyakit ada jenisnya, jenis penyakit fisik dan ada jenis penyakit batin, penyakit hati yang menimpa seorang. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengawali jawaban dengan hadis ini. Lalu kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa. Di setiap penyakit itu terdapat penyembuhnya, terdapat obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a biidznillah. Jika seandainya ketemu obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan penyakit yang dimaksud di sini, penyakit yang setiap penyakit ada penyembuhnya, adalah mencakup seluruh penyakit hati, penyakit ruh, penyakit tubuh, dan juga disertai dengan penawarnya. Jadi, dan ini apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini adalah solusi. Orang ketika datang kepada kita membawa setumpuk masalah, membawa setumpuk masalah, lalu kemudian datang kepada kita ingin mencari jalan keluarnya, apa yang harus kita berikan kepadanya? Pertama kali yang harus kita kasih tahu orang tersebut adalah, insya Allah setiap permasalahan ada solusinya, setiap penyakit ada obatnya. Karena syaitan ketika membawa kita, menyeret kita melakukan banyak maksiat, banyak dosa, tujuan utama syaitan dari maksiat tersebut adalah ingin memutuskan kita dari rahmat Allah Jalla Jalaluh, ingin memutuskan kita dari berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tujuan utama syaitan. Berapa banyak orang ketika melakukan dosa dan maksiat, dia merasa dirinya terlalu banyak melakukan maksiat, terlalu banyak mengulangi dosa bertaubat. Lalu kemudian ketika ditanya, kapan kamu bertaubat? Dia katakan, saya tidak mau bertaubat, saya malu sama Allah. Orang seperti saya tidak mungkin Allah bukakan bagi saya pintu taubat. Ini tujuan syaitan ketika menjerat kita ke dalam dosa, jeratan dosa dan maksiat. Tujuannya apa? Ingin memutuskan kita dari berharap kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ini yang paling besar dari dosa dan kemaksiatan. Ada dosa namanya dosa besar, ada yang lebih besar dari dosa besar. Apa itu? Ketika seseorang terputus dari rahmat Allah Jalla Jalaluh, sudah putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang seorang kepada Imam Hasan Al-Basri, lalu kemudian bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, dan dia mengatakan, wahai Al-Imam, terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Waqad istahyaitu minallah, dan sungguh aku malu kepada Allah atas banyaknya dosa dan kemaksiatan dan banyaknya taubat yang terus berulang-ulang. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hadihi, inilah tujuan syaitan ketika menjerat, ketika menyeret para hamba Allah kepada dosa. Tujuannya bukan dosa, tapi tujuannya adalah agar kita sudah terputus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau seorang sudah tidak lagi berharap kepada Allah, sudah putus asa kepada rahmat Allah, putus asa dari taubat, apa hasilnya? Dia akan terus melanjutkan maksiat. Mungkin sebelumnya dia masih melakukan dosa dan bertaubat, sebelumnya dia masih berzikir, masih istighfar, masih melakukan salat. Tapi ketika dia putus asa dari rahmat Allah, apa yang terjadi setelahnya? Dia tinggalkan seluruhnya baju ketakwaan, dia lepaskan seluruhnya kata-kata istighfar, sudah tidak istighfar lagi, sudah tidak pernah salat lagi. Apa alasannya? Kenapa sebabnya? Karena dia merasa putus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluh. Kita mungkin pernah dengar kisah dari kaumnya Nabi Musa yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia datang kepada seorang hamba yang rajin ibadah tapi tidak ada ilmunya. Kadang ada orang soleh, banyak ibadahnya tapi tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji. Mana yang lebih afdal? Hamba yang saleh atau hamba yang alim? Mana yang afdal? Dua-duanya afdal. Alim dan abid. Saleh disertai dengan alim. Dia kumpulkan ilmu dan ibadah. Seorang hamba ini, pembunuh yang telah membunuh 99 nyawa, datang kepada seorang hamba yang saleh, bertanya,
Apa solusinya? Kira-kira ada nggak jalan keluarnya? Apa jawabannya? Tidak ada. Kalau orang sudah banyak melakukan maksiat, lalu kemudian dia terputus dari asa, dia sudah tidak ada harapan untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Kira-kira apa yang dia lakukan? Seorang pembunuh, dia tidak ada jalan keluar dari dosa yang dia lakukan, ya sudah, dia teruskan. Dari yang sebelumnya 99 nyawa dia habiskan, dia genapkan jumlahnya menjadi 100 nyawa. Dia bunuh lagi orang tersebut. Lalu kemudian dia pun datang kepada seorang yang alim. Ada jawaban enggak? Jawabannya ada. Ada solusinya? Ada solusinya. Dan ini yang sekarang sedang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, kalau misalkan ada orang datang dengan membawa setumpuk masalah, dia sulit menemukan solusi atas masalahnya, dia ingin datang kepada kita, ingin jalan keluar, ingin cahaya. Apa yang harus kita sampaikan kepadanya? Ada jalan keluarnya, ada solusinya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, hadis Nabi SAW, setiap penyakit pasti ada penawarnya. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Kemudian beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim, menyebutkan penawar utama, penawar yang paling pertama yang menyembuhkan penyakit hati, penyakit jiwa. Apa penawarnya? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran dengan Asy-Syifa. Apa penawarnya? Penawar yang paling utama dan yang paling pertama, penyembuh pertama dan yang paling utama dari penyakit hati kita adalah Al-Quran. Dari mana kita tahu Al-Quran adalah penawar? Dari namanya. Nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Apa arti Asy-Syifa? Penyembuh. Asy-Syifa artinya adalah penyembuh. Maka Al-Quran dari awal ayatnya, dari awal suratnya sampai akhir surat seluruhnya adalah penyembuh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Allah perintahkan nabinya untuk berkata kepada kita semua, katakanlah wahai Muhammad, huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau meyakini isi Al-Quran adalah huda. Apa huda? Petunjuk. Adalah syifa, obat penyembuh. Penyembuh dari penyakit apa? Penyakit batin dan penyakit fisik. Banyak orang menyangka Al-Quran itu penyembuh penyakit jiwa saja, padahal Al-Quran juga bisa menyembuhkan penyakit fisik. Ada anak demam disembuhkan dengan Al-Quran. Ada anak batuk, resepnya apa? Obatnya apa? Al-Quran. Al-Quran itu syifa. Syifa itu mencakup seluruh penyakit yang batin maupun penyakit fisik. Kemudian hadis firman Allah yang lainnya, beliau kutip di sini, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi penyembuh, menjadi rahmat bagi seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya yang dimaksud firman Allah dan kami turunkan dari Al-Quran, maksud Allah Jalla Jalaluh dari Al-Quran ini bukan dari sebagian Al-Quran. Ini tafsir yang salah. Ketika seorang membaca firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, maksudnya adalah seluruh Al-Quran tersebut adalah huda, adalah petunjuk, seluruh Al-Quran tersebut adalah rahmat, dan seluruh Al-Quran tersebut adalah syifa, penyembuh. Tidak ada sebagiannya penyembuh, lalu sebagian yang lain apa? Bukan penyembuh. Tidak. Seluruh Al-Quran dari awal ayatnya sampai akhir ayatnya, seluruhnya adalah penyembuh. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, Al-Quran adalah obat hati dari penyakit kebodohan. Al-Quran adalah obat dari segala penyakit, dari keraguan-keraguan. Dan Allah tidak pernah menurunkan penawar, obat yang paling ampuh bagi segala penyakit, paling bermanfaat dan paling manjur serta dahsyat pengaruhnya dalam menyembuhkan penyakit melebihi Al-Quran. Dan ini yang namanya keyakinan. Kalau pernah kita membahas tentang al-yaqin, ini keyakinan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau katakan, tidak pernah ketemu beliau itu, tidak pernah ketemu obat penawar yang paling manjur, obat penawar yang paling mudah, yang paling mujarab melebihi
Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah asy-syifa, obat bagi penyakit fisik maupun penyakit hati. Hadis sahih dalam As-Sahihain menyebutkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, ini tentang satu kisah yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu bukan cuman penyembuh penyakit hati saja, tapi Al-Quran menjadi obat bagi penyakit hati sekaligus penyakit fisik, penyakit jasmani. Tadi saya katakan kalau orang demam bacanya Al-Quran, ada orang kena sengatan binatang berbisa bacanya Al-Quran. Dan kalau seandainya kita mau mencari obat yang paling mudah, obat yang paling mujarab, ada dalam Al-Quran semuanya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang sekelompok sahabat yang mereka sedang dalam kondisi safar, perjalanan. Sesampainya mereka di salah satu kampung Arab Badui, lalu mereka memohon agar diberikan jamuan. Boleh enggak ketika kita safar, lagi jalan, lalu kemudian kita mampir ke satu rumah, ketok pintu, minta dijamu? Boleh enggak? Kita dalam kondisi lapar, uang bekal sudah mulai habis, kita ketok rumah, mungkin orang rumahnya kelihatan rumah mewah, Masya Allah. Kita ketuk rumahnya, ternyata saudara kita muslim. Boleh kita minta makan? Boleh. Itu hak. Itu hak bagi musafir. Kalau kita baca hadis, ada sebagian hadis menyatakan hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim yang lainnya wajib harus kita tunaikan ada 6. Sebagian hadis menyebutkan ada 10. Dan diantara hak kewajiban tersebut adalah kalau ada tamu ingin minta dijamu, minta makan, minta minum, minta bekal, apa hukumnya? Kita kasih bekal? Wajib. Tidak ada masalah kita ketuk rumah saudara kita minta. Ini bukan minta-minta yang dilarang. Bahkan ini termasuk haknya seorang musafir. Maka para sahabat ini meminta jamuan kepada kelompok kaum tersebut. Tapi kemudian ditolak mentah-mentah. Tidak boleh makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih tempat tinggal, dan tidak dikasih apapun. Akhirnya terusir. Maka para sahabat tersebut kemudian menyingkir dari kampung tersebut. Lalu kemudian tetua mereka tersengat kalajengking, artinya terkena racun kalajengking. Mereka berusaha mengobatinya dengan cara apapun, akan tapi tidak membuahkan hasil apapun. Maka sebagian dari mereka mengatakan, pergilah kepada sekelompok orang yang pernah singgah di kampung kita, para sahabat tadi. Mungkin mereka memiliki sesuatu. Ini bahasa hadisnya. Lalu kemudian mereka pun pergi menemui para sahabat dan memanggil, mengatakan, wahai kaum, wahai para sahabat, sungguh tetua kami tersengat kalajengking. Kami telah berusaha sekuat tenaga kami, akan tapi kami tidak membuahkan hasil. Apakah salah seorang dari kalian memiliki sesuatu? Maka para sahabat pun mendatangi mereka dan menjawab, kalian benar. Sungguh demi Allah aku pandai meruqyah. Ternyata ada salah seorang dari sahabat Nabi pandai dalam meruqyah. Para sahabat semuanya adalah orang-orang alim. Para sahabat semuanya adalah orang-orang yang jujur. Para sahabat semuanya adalah orang-orang saleh. Tapi apakah seluruh orang yang saleh, seluruh orang yang hafal kitabullah ahli dalam meruqyah? Jawabannya enggak. Ada beberapa orang yang memang punya kemampuan dalam meruqyah. Makanya para sahabat ketika ditanya, ada enggak di antara kalian yang pandai meruqyah? Apakah seluruhnya angkat tangan? Enggak. Siapa yang angkat tangan? Satu orang saja. Satu orang sahabat mengatakan, benar aku pandai meruqyah. Aku pandai meruqyah. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, akan tapi kami tadi minta makan kepada kalian, minta jamuan kepada kalian, dan kalian tolak. Maka aku tidak akan meruqyah sampai kalian memberiku upah. Memberiku upah atas jasa ruqyah tadi. Mereka pun sepakat untuk memberikan upah beberapa ekor kambing. Dalam riwayat disebutkan kesepakatan jumlahnya adalah 30 ekor kambing. Kemudian ia pun mendatanginya dan meniupkan kepadanya sedikit ludahnya. Ini istilahnya dalam bahasa hadis namanya nafas. Nafas itu apa? Kalau kita mau tidur, sunnahnya apa? Kita menangkupkan kedua tangan kita, lalu kemudian kita bacakan surat Surat Al-Ikhlas, lalu kemudian surat
Al-Falaq, lalu kemudian surat An-Nas, ayat kursi juga kita bacakan, lalu kemudian kita tiupkan dengan sedikit ludah. Istilahnya nafas. Gimana niupkan di ludah? Keluar sedikit ludah. Ada ludah yang keluar, tapi jangan pakai dendam, keluar ludahnya semua. Tapi sedikit ludahnya yang keluar. Dan ini termasuk diantara pengobatan yang syar'i, diantara ruqyah. Allahu alam, mungkin dukun-dukun mungkin membaca hadis seperti ini, jadi kalau air diminum disembur airnya. Itu pengobatan yang memang sudah dikenal dari sejak zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Nafas, ada nafas, ditiupkan dengan sedikit ludah, lalu kemudian dibacakan surat Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap dari kita hafal suratnya, nama suratnya surat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kenal dengan nama surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, lalu kemudian seketika ini orang yang tersengat kalajengking, orang kalau kena racun kalajengking, berbaring saja tidak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia langsung bangkit, bangun dengan penuh semangat, seakan-akan ia terlepas dari ikatan. Ibarat orang kalau dijerat ikatan, orang kalau sakit seperti diikat. Orang ini enggak. Setelah dibacakan Al-Fatihah, ikatan itu tiba-tiba lepas. Bukan duduk, kemudian nanya siapa yang nyembuhin, enggak. Tiba-tiba langsung berdiri, langsung semangat, seakan-akan tidak ada kejadian apapun. Lalu kemudian mereka pun lalu berjalan tanpa ada satupun sakit. Bahkan dalam hadis sebutkan langsung jalan. Orang dari berbaring tiba-tiba langsung berdiri, langsung jalan. Apa artinya? Obatnya mujarab. Apa obatnya? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jangan dibacakan Al-Fatihah. Kalau orang biasa dengar Al-Fatihah langsung baca Al-Fatihah. Enggak, obatnya Al-Fatihah. Obatnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu obat penyembuh. Penyakit apa yang diderita? Penyakit hati atau penyakit fisik? Fisik. Dan ini hadisnya jelas. Ini menjadi penyembuh, obat penyakit fisik. Seketika ia pun bangkit, lalu kemudian mereka pun janji memberikan upah sesuai kesepakatan. Sebagian sahabat berkata kepadanya, berbagi. Dikasih 30 ekor kambing, lalu kemudian sahabat yang lain ikut-ikutan, pengen bagi-bagi. Lalu kemudian sahabat ini mengatakan, sahabat yang meruqyah mengatakan, saya tidak akan membagi sampai kita beritahukan kisah ini kepada Nabi SAW. Boleh enggak? Al-Fatihah, hadiahnya apa? 30 ekor kambing. Al-Fatihah 30 ekor. Boleh enggak dimakan? Maka mereka pun dengan sabar datang kepada Nabi SAW. Lalu kemudian ketika menceritakan kisah ini, Nabi SAW katakan, dari mana kalian tahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya nama lain surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah. Maka kata Nabi SAW mengatakan, sodaqta, sungguh engkau benar. Kata Nabi SAW, silahkan berbagi 30 ekor kambing tersebut dan sisakan bagiannya untukku, kata Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk menenangkan hati para sahabat. Kalau Nabi makan berarti tandanya halal, tandanya baik. Maka Nabi SAW minta sebagian bagiannya. Dari sini kita belajar, kata Imam Ibnu Qayyim, penawar ini benar-benar memberikan pengaruh kepada penyakitnya dan menghilangkan secara total. Penawar yang dimaksud adalah surat Al-Fatihah. Dan penawar ini adalah obat yang paling mudah untuk didapat. Tidak perlu kita keluar rumah pakai baju dulu, naik kendaraan untuk beli ke apotek. Tidak perlu. Cukup di rumah kita, setiap dari kita hafal. Paling mudah. Kalau seandainya mau memperbagus pengobatan dengan Al-Fatihah, sungguh ia akan melihat pengaruh kesembuhan yang sangat dahsyat. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menekankan kepada kita bahwasanya Al-Fatihah itu penyembuh. Dengan kisah beliau. Beliau katakan, aku pernah tinggal di kota Makkah selama beberapa hari dan aku terkena banyak penyakit. Aku terkena banyak sekali penyakit dan aku tidak ketemu tabib. Apa tabib? Dokter yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakitku, dan tidak ada obat penawar yang bisa menyembuhkan penyakitku. Lalu kemudian kata beliau, lalu aku pun membacakan surat Al-Fatihah dan aku melihat pengaruh yang begitu menakjubkan darinya. Aku pun memberikan resep ini bagi siapapun yang menderita sakit, banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Surat Al-Fatihah. Dan silakan dipraktekkan. Tapi dengan syarat jangan dijadikan sebagai
percobaan, harus dipenuhi dengan keyakinan. Karena Al-Fatihah sendiri adalah obat penawar. Siapapun yang baca Al-Fatihah itu menjadi penawar, baik orang muslim maupun orang kafir. Orang kafir bisa membaca Al-Fatihah kemudian menjadi obat penyembuh? Jawabannya iya. Doa orang kafir menurut pendapat yang sahih, doa orang kafir ketika dipanjatkan dengan keyakinan dan ikhlas, doanya mustajab. Doanya akan dijawab, dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Al-Quran, Al-Fatihah sendiri adalah obat penyembuh. Tapi yang jadi masalah adalah siapa yang membaca doa tersebut. Siapa yang membaca doa tersebut. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan penting untuk difahami bahwa zikir, ayat Al-Quran dan doa-doa yang dibacakan untuk pengobatan dan untuk meruqyah, semuanya itu secara zatnya adalah mujarab dan berguna bagi kesembuhan. Hanya saja membutuhkan keridhaan dari orang yang sakit. Artinya orang yang sakit kalau misalkan ketika ingin dibacakan Al-Fatihah, bayangannya Allah, orang ini tidak mungkin bisa meruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Dia tidak percaya dengan surat Al-Fatihah. Kira-kira sembuh tidak? Tidak sembuh. Orang yang sakit kalau tidak percaya tidak bakal memberikan kesembuhan. Lalu kemudian kata beliau, keridhaan orang yang sakit, kesungguhan hati dan pengaruh keimanan dari yang membacanya. Dan jika kesembuhan tidak kunjung datang, maka hal itu disebabkan karena pengaruh yang membaca, atau karena orang sakit tidak meridai pengobatan tersebut, atau karena ada sebab lain yang mencegah suksesnya pengobatan. Yang mana sebab-sebab ini semua nanti akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di bab-bab setelahnya. Nanti akan kita bahas. Tapi intinya adalah Al-Fatihah itu adalah obat. Kalau seandainya ada orang mengobati anaknya yang sakit dengan bacaan Al-Fatihah, lalu kemudian tidak kunjung sembuh, apa sebabnya? Sebabnya dua. Bisa jadi dari yang membaca imannya kurang, atau bisa jadi orang yang ingin disembuhkan, ternyata dia nggak pengen disembuhkan dengan bacaan Al-Fatihah. Itu kemungkinannya. Atau ada sebab-sebab yang lain. Mungkin orang yang meruqyah makan dari hasil yang haram, maka doanya tidak akan Allah kabulkan, atau dari sebab-sebab lain yang banyak. Maka kemudian Abu Dzar mengatakan, doa yang sedikit disertai kebaikan sudah cukup menjadi penyembuh, seperti halnya makanan hanya butuh sedikit garam. Apa maksudnya? Ini termasuk fikihnya Abu Dzar yang sangat dalam. Ini yang kata para ulama, kalau kita ingin memahami perkataan ulama dahulu, kita membutuhkan waktu yang panjang. Kenapa? Karena ilmu mereka dipenuhi dengan hikmah, kebijaksanaan. Memahaminya mungkin perlu 1 hari penuh. Di antaranya adalah ucapan Abu Dzar. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu arda, doa disertai kebaikan sudah cukup menjadi penyembuh. Sama seperti makanan cukup diberikan sedikit atau banyak garam. Sedikit saja garam sudah cukup memberikan kelezatan makanan. Sama seperti doa disertai dengan kebaikan. Apa maksudnya? Orang ketika hidupnya penuh dengan kebaikan, dia jarang melakukan kemaksiatan. Ketika dia bangun tidur disertai ridha Allah. Ketika dia mau tidur pun dengan sunnah Nabi SAW. Berjalannya dengan berzikir. Lalu kemudian ketika dia duduknya berzikir, muhasabah diri. Setiap harinya dipenuhi dengan kebaikan. Lalu kemudian ketika dia berdoa, dijawab nggak sama Allah? Dijawab. Dan doanya panjang-panjang atau yang pendek? Cukup Al-Fatihah, Allah akan jawab doanya. Dan ini selaras dengan hadis yang pernah kita sebutkan, hadis tentang wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang paling aku sukai, amalan yang paling aku sukai melebihi amalan yang wajib. Dan jika hambaku melakukan perkara-perkara sunnah setelah yang wajib, terus melakukan istiqamah dalam perkara yang sunnah, maka aku pun akan jatuh cinta kepadanya. Allah Jalla Jalaluhu mungkin cinta kepada para hambanya. Dan ketika Allah Jalla Jalaluhu mencintai hambanya, apa kata Allah? Maka aku menjadi tangannya, aku menjadi pandangan matanya, aku menjadi pendengarannya. Dan ketika dia meminta, pasti akan Allah jawab. Jadi ini maksud dari perkataan Abu Dzar. Doa yang sedikit cukup dengan kebaikan seorang hamba. Artinya ketika kita ingin doa kita diijabah oleh Allah,
maka kita benahi diri kita. Kita jadikan diri kita orang yang pantas mendapatkan doa Allah Jalla Jalaluhu. Sebagaimana kata Abu Dzar, sebagaimana makanan hanya butuh garam yang sedikit saja untuk menambahkan kelezatannya. Allahu alam, ini yang bisa kita sampaikan terkait bisa kita katakan bab pertama dari kitab Mukhtasar Ringkasan Ad-Da'u wad Dawa. Allahu alam, barangkali ada tambahan atau tidak ada, kita cukupkan saja. Mungkin cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.